warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Nahdien dimanapun berada, khususnya sahabat Nahdien yang ada di Jakarta. Jumpa pertama dengan saya Muhammad Dwi di Tulen, bincang santai bagi informasi dan kisah inspiratif Eko Ganding. Tentunya di channel Eko Ganding. Jangan lupa subscribe, like, dan baik. Untuk yang pertama, saya datangkan salah satu tokoh utama Eko Ganding. Nanti akan berbagi informasi dan juga kisah-kisah inspiratif dan juga tentunya juga menarik, yaitu Bapak Ustadz Abdus Syakur selaku Ketua MWC Eko Ganding. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kelihatannya juga sudah baik. Alhamdulillah. Saya lihat Pak Syakur ini ya, orangnya itu memang sehat, selalu sehat. Di mana-mana ada kegiatan itu selalu ada Pak Syakur. Alhamdulillah, Luar mudah-mudahan. biasa. Ini pertama, sebelum saya berbicara tentang, saya juga Pak Syakur ini berbicara tentang keilmuan, perlu juga informasi dari Bapak Syakur. Aktivitas sehari-hari Bapak apa sebenarnya selain keilmuan? Sebelumnya saya ingin menyapa segenap jamiah Nahdlatul Ulama yang ada di Nusantara. Karena sekarang bukan kaliber MWC Eko Ganding, kita berada di kaliber Nusantara. Karena ini akan tayang bukan di MWC Eko Ganding, kita akan tayang Nusantara. Bisa-bisa ini dunia. Ya. Saya akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan ini NU TV channel yang ada di MWC Ganding, ya, NU Ganding TV maksudnya, bisa mengudara. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa mengudara, dan mudah-mudahan ini NU Ganding bisa dikenal di seluruh Nusantara, kemudian di seluruh dunia. Bahwasanya NU Ganding tidak cuma mau di sini, tapi mau di dunia. Bisa. Ya seperti itu. Ya. Ini namanya biasa. Kemudian mengenai aktivitas saya sehari-hari itu sebagai tenaga pendidik di salah satu madrasah yang ada di Kecamatan Ganding. Itu tepatnya di Yayasan Sumber Payung Barat Ganding Sungai, lengkap Madura Indonesia. Jadi sehari-hari aktivitas sebagai pendidik, sebagai pengajar. berarti padat aktivitasnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kepadatan itu selalu kami menyempatkan diri untuk berbakti kepada masyarakat. Alhamdulillah. Salah satunya yaitu di salah satu organisasi Nahdlatul Ulama. Ya. Berbicara NU nih Pak Syakur ya. Ya, ya. Jadi sejak dulu ini Pak Syakur ini NU banget bahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mulai sejak lahir hingga sekarang ini NU. Bahkan orang tuanya juga NU. Ya, alhamdulillah. Iya. Ini yang menarik untuk ditanyakan. Kenapa NU Pak Syakur? Kenapa kami harus NU? Iya. Ya, sebagaimana yang sahabat Ruli katakan tadi, bahwasanya orang tua saya NU. Kenapa orang tua saya NU? Ini ada nilai historis sejarah yang harus memang harus kita NU-kan saya gitu ya. Orang tua saya, bapak saya itu alumni Anokoya. Ketika di Anokoya, bapak saya itu sebagai Ansor Anokoya. Iya, Ansor Anokoya. Karena di Anokoya dulu ada Ansor, bahkan di Anokoya itu ada yang namanya drum band Ansor. Dan bapak saya itu adalah sebagai personelnya. Namanya drum band Ansor. Iya, Ansor, drum band Ansor. Drum bandnya. Iya, dulu ada drum bandnya di Anokoya itu. Ada drum band Ansor. Kemudian dari segi historis yang kedua, saya itu adalah alumni Sumber Payung. Yang pada awalnya memang kami alumni di sana, dan Sumber Payung ini
menurut sejarah ya merupakan ranting pertama NU yang ada di Sumeneb. Bahkan kalau bisa jadi itu di Madura. Ya. Berarti satu-satunya pertama itu diganding. Diganding itu yang ada rantingnya itu. Karena sejarah sebagaimana yang kami ketahui dari salah satu pengasuh Pondok Pesantren Sumber Payung, yaitu Kiai Haji Ahmad Saduddin, yang mungkin pada sekarang ini lagi menjadi mustasar di Pejabu. Beliau adalah putra dari Kiai Hasyim Tabrani. Kiai Hasyim Tabrani ini menantunya Kiai Haji Abdullah Sajjad, yaitu adik ipar dari Kiai almarhum Kiai Ahmad Hasyim Abdullah Sajjad. Menurut sejarah, NU di Sumeneb itu lahir atas perintah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada waktu itu. Perintah langsung Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada muridnya, yaitu Kiai Haji Muhammad Ilyas Anokoye. Karena pada waktu itu Kiai Haji Muhammad Ilyas menerima pakon dari Kiai Hasyim Asy'ari, maka dibentuklah NU di Kabupaten Sumeneb. Dan alhamdulillah ketika NU di Kabupaten Sumeneb itu ada, maka akan dideklarasikan pertama kali itu tepatnya di Ganding. Di Kecamatan Ganding. Ini sahabat-sahabat Nahdien Ganding harus berbangga ini. Iya. Dan itu. Ketika di Ganding itu ada, ketika mau dideklarasikan di Ganding, maka digandinglah Kiai Hasyim Asy'ari pertama kali menginjakkan kaki untuk NU yang ada di Sumeneb. Atau mungkin di Madura pertama kalinya enggak tahu bahwa pokoknya kalau yang ke Sumeneb, menurut cerita dari salah satu putra Kiai Hasyim Tabrani, ya bahwasanya NU yang ada di Sumeneb, Kiai Hasyim Asy'ari itu datang ke Ganding. Iya, untuk mengetahui apakah di Sumeneb itu ada NU. Nah setelah itu maka Kiai Ilyas itu menyuruh memerintahkan kepada Kiai Hasyim Tabrani selaku mungkin adik iparnya membentuk yang namanya ranting. Jadi bukan membentuk MWC, ranting NU Sumber Payung yang berranting ke Bulu-Bulu. Berarti dulu itu bukan, mungkin saya beranggapan bukan NU Sumeneb tapi NU Bulu-Bulu, rantingnya Sumber Payung. Allah ini ada seperti itu. Nah, karena guru kami sebagai ketua ranting pertama, masa muridnya tidak mau ikut gurunya? Ya, seperti itu kan. Makanya Pak Saku ini dari dulu, bahkan orang tuanya ini NU banget. Sampai detik ini ya masih NU. Bahkan sudah menjadi ketua MWC. Alhamdulillah saya jadi ketua MWC, tapi ibu saya ketua ranting muslimat ini, ketua ranting muslimat. Iya. Jadi ya sahabat-sahabat Nahdien ini harus NU. Ganding ini harus NU sebenarnya. Ganding ini harus NU semua. Bahkan ini juga ada cerita kiai-kiai yang di Sumeneb itu mau ngaji ke Pondok Pesantren Al-Karawi, singgahnya di Ganding. Iya, ngajinya di Ganding. Iya, saya juga dengar kabar ini. Pak Sakur ini sebenarnya aktif bukan cuma kultural, tapi juga aktif di struktural. Bahkan kabarnya Pak Sakur ini 4 periode jadi sekretaris MWC NU Ganding. Kalau 4 periode itu berapa tahun? 20 tahun. Lumayan lama. 20 tahun menjadi sekretaris MWC NU Ganding. Dan sekarang ini tahun pertama Pak Sakur menjadi ketua, diamanahi menjadi ketua MWC NU Ganding. Ini berat, sama-sama ini berat sama-sama. Nah karena ini berat, kok mau ini Pak Sakur ini ya harus dijawab nih Pak Sakur ini kok mau menjadi struktural itu. Sebetulnya
bagi kami mengabdi di NU itu tidak harus jadi pengurus sebetulnya. Betul. Iya, tidak harus jadi pengurus. Jadi apapun, yang penting kita ingin mengurusi NU itu berarti itu sudah luar biasa. Ya, karena kita itu dengan bahasa yang sering kita dengar, sering kita ungkapkan di fatwa dari Kiai Mas Ari itu, ya kalau ingin diabdi jadi santri saya, yang ngurus NU. Apakah ngurus NU harus jadi pengurus? Tidak. Nah, tidak. Tapi saya jadi ketua itu bukan kehendak saya, tapi pada waktu itu kehendak para peserta konferensi. Yang tidak boleh tidak harus saya. Iya. Karena jangan tunggal gitu ya. Jangan tunggal. Kalau sudah perintahnya Kiai ya. Kalau perintahnya Kiai. Kenapa? Yang saya diingat yaitu karena dulu bagaimana perjuangan Kiai Hasyim Tabrani, pengasuh pondok pesantren Sumber Payung, untuk mendirikan yang namanya ranting NU. Masa saya sebagai santrinya harus berkhianat? Tidak. Luar biasa. Iya. Selama ini 2021 ini kan tahun pertama Bapak menjadi ketua MBC, ketua Tanfidiyah, Tanfidiyah itu ganti. Jadi selama 1 tahun ini Bapak, ini kira-kira apa yang sudah dilakukan di NU? Berbicara tentang capaian, ini bukan capaian saya. Ya. Tapi capaian seluruh warga NU yang ada di Ganding. Alhamdulillah, beberapa program-program, apalagi amanat konferensi yang diamanatkan kepada saya, insya Allah sudah tuntas. Sudah tuntas, insya Allah. Salah satunya mungkin bisa disebutkan. Salah satunya bagaimana cara menghidupkan kantor. Nah, sekarang hidup kantornya. Apalagi sudah ada di channel NU Ganding, TV Ganding. Ya, Ganding TV sudah hidup ya. Apalagi di sini sudah di kantor MUICN Ganding bermacam-macam kegiatan. Alhamdulillah. Semuanya aktif. Ranting juga. Ya, Banung sudah aktif, ranting sudah aktif, lembaga sudah aktif. Ya, kalau ranting, insya Allah ke depan ya kita sudah ingin mengaktifkan ranting, lembaga sudah. Ya, selama setahun ini kan sudah banyak hal yang dilakukan. Banyak hal yang dilakukan. Banyak hal yang dilakukan. Ya bukan saya itu kan. Ya, bukan saya. Iya, banyak hal yang dilalui, banyak yang dilakukan. Tentunya Pak Sakur ini kan lebih dekat dengan masyarakat, bersinggungan juga dengan masyarakat, dengan pemuda. Kemudian juga Bandung juga banyak, aktif semuanya. Bahkan Ganding aktif semuanya Bandung, bersinggungan dengan itu. Nah, apa tanggapan Bapak terkait misalnya ini kan selalu bersinggungan nih, pasti ada misalnya antara yang satu dan yang lainnya ini apa istilahnya, mungkin ada percikan-percikan sedikit atau bagaimana? Begini, dari awal saya mengatakan janganlah mengabdi di NU itu adalah karena jadi pengurus. Seperti itu. Jadi saya mengatakan kepada para nahdien yang ada di Ganding, jangan anggap cuma saya seorang sakur. Seorang sakur itu adalah ketua Tanfidiyah, tapi sakur itu adalah pengurus. Iya, begitu. Saya tidak bangga dikatakan ketua Tanfidiyah, tidak bangga. Tapi bagaimana kita bersama-sama mengurus NU yang ada di Ganding? Saya cuma tujuannya satu. Apa tujuan saya? Ingin membesarkan NU Ganding, bukan ingin membesarkan seorang sakur. Ya, itu kan. Tapi ingin membesarkan NU Ganding. Ketika ingin membesarkan NU Ganding besar, bukan MWC-nya yang besar, tapi kesemuanya yang ada di Ganding itu. Ya, yang ada di Ganding. Makanya kami ajak semua warga Nahdien, semua Bandung, semua lembaga di Ganding, mari bersama-sama kita, ya dalam istilah ketika saya senang Al-Badar. Ya, di Al-Badar itu ada istilah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, beras bisa poteng kayak bahasanya itu. Bahasa Madura kan ngerti dulu contoh. Beras bisa poteng karena selang kisek sekanya. Ya itu. Beras bisa putih karena itu adanya gesekan salah satu antara satu dan yang lainnya gitu. Luar biasa ya. Jadi harus luar biasa.
selama 4 periode ini 4 tahun ini kan, ya 4 periode 20 tahun ini kan bukan waktu yang sedikit sebenarnya sahabat saya. Ini tambah lagi ini sekarang baru pertama menjadi ketua MBC. Nah, ini maksud tentunya tahu ini hal-hal apa saja yang harus dibenahi kira-kira di NU Ganding. Ya, sebetulnya dalam berorganisasi itu ya ibaratkan kita itu dalam satu tubuh. Ya, ini seperti ini. Bagaimana dalam satu tubuh? Ketika dalam tubuh ada yang sakit, maka yang satu ya, ikut sakit semua. Ya, seperti itu. Karena kalau dalam organisasi kita tidak ingin merasakan seperti itu, ya di dalam berorganisasi tidak akan merasakan seperti itu, maka organisasi itu tidak akan berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Nah, makanya kita selalu itu yang kita selalu perhatikan, yang kita harus renungi setiap malam, apa yang harus kita kerjakan. Iya. Tahun 2022 ini kan sudah beberapa hari lagi. Tahun 2022 ini tinggal menghitung hari. Iya. Nah, kira-kira rencana Bapak untuk MBC NU Ganding atau untuk NU Ganding selama tahun ke depan itu apa kira-kira rencana? Ya, di tahun 2022 ya, rencana kami itu adalah bagaimana tambah menghidupkan NU yang ada di Ganding. Ya, jangan terlalu banyak menghayal. Yang penting tambah menghidupkan. Ya, tambah menghidupkan. Kalau sudah kita tambah punya semangat baru, ya tahun baru itu kan semangat baru. Ya. Apalagi 31 Januari itu dalam hitungan Masehi itu adalah merupakan harlah NU. Iya. Berarti di bulan Januari tahun 2002 ini selain kita mengucapkan selamat tahun baru, ya selamat tahun baru 2021, kita juga mengucapkan selamat harlah NU. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena bukan cuma tahun baru, juga ada di tanggal 31 di penghujung Januari, ya itu merupakan harlah NU dalam hitungan Masehi. Harus ada semangat baru. Semangat baru, kita pupuk semangat baru ke depan. Harapannya mari kepada semua Banung, kepada semua lembaga, warga NU yang ada di Ganding, mari kita bersatu padu. Bersama-sama membesarkan NU Ganding. Luar biasa ya. Semangatnya luar biasa. Ini dari dulu Pak Sakur sampai sekarang ini memang punya semangat yang luar biasa. Makanya di awal saya bilang di mana-mana ada kegiatan NU pasti ada Pak Sakur. Selalu sehat ini. Mudah-mudahan doakan saja saya sehat. Mudah-mudahan. Semoga terus sehat ya, terus bersamai sahabat-sahabat Ganding yang ada di NU Ganding. Terakhir Pak Sakur, harapan untuk Notulen terakhir harapannya. Ya, untuk Notulen ya bahasanya dunia maya, ya jangan lupa ya, tonton, buka channel NU Ganding. Iya. Ya, setelah itu jangan lupa juga like, subscribe, and komen. Jangan lupa Ganding. Tidak usah banyak-banyak. Baik, terima kasih Pak Sakur. Saya kira sudah cukup apa yang sudah disampaikan Bapak Sakur. Mungkin yang paling terakhir ini kan kita baru saja melaksanakan tamar. Sudah ada ketua PBNU yang baru. Mungkin ada ucapan dari Pak Sakur, silakan. Ya, atas nama pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ganding, Sumeneb, Madura, Indonesia, kami mengucapkan selamat dan barokah atas terpilihnya Isam PBNU yang terhormat, yang mulia Kiai Haji Miftahul Ahyar, dan juga kepada Ketua Tanfidiyah PBNU yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ya, Gus Yahya. Mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh para muktamirin ini menjadikan amanah yang terbaik untuk memimpin NU. Amin. Ke depan. Amin. Ya. Terima kasih Pak Sakur atas waktunya telah hadir di
notulen. Semoga menginspirasi dan memotivasi sahabat-sahabat Nahdien yang ada di, khususnya yang ada di Ganding. Amin, amin, amin. Demikian dari saya. Mohon maaf jika dirasa konten ini bermanfaat. Nyalakan loncengnya, segera subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.